Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik yang dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Saya Ajeng Duyani Safitri dengan NPM 201063105127 kelas 3C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Konsep dasar pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluar peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan atau sekolah. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dibentuk oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor bawaan dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelijensi. Yang kedua, faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan intelijensi. Adapun tujuan pengelolaan peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Tahapan pengelolaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang kelima, penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang diterima pada sebuah lembaga pendidikan sekolah terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajar. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jenis-jenis perkembangan peserta didik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan motorik, yang kedua, perkembangan kognitif, dan yang ketiga, perkembangan moral. Kebijakan pengelolaan peserta didik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1. Lalu, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Terdapat dalam pasal 12 ayat 16. Selanjutnya, ini adalah hasil observasi saya di SMKS Putrasena. Akreditasi sekolah ini sudah B. Di sini terdapat NPSN sekolah dan alamatnya di Jalan Cipalahlar, Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Ibu Iyanatul Munihmah SPDI MPD. Implementasi peserta didik di SMKS Putrasena. Selain observasi, saya juga mewawancarai beberapa siswa di SMKS Putrasena. Kebetulan saya sebagai salah satu tenaga pendidik di SMKS Putrasena. Dari wawancara ini didapat beberapa informasi. Yang pertama, metode pembelajaran. Menurut salah satu siswa, dia mengatakan bahwa tiap guru beda-beda metode pembelajarannya, tetapi metode yang paling sering digunakan adalah metode diskusi kelompok. Selanjutnya, keterkaitan jurusan multimedia. Menurut salah satu siswa, dia mengatakan bahwa dia tertarik mengambil jurusan multimedia karena pembelajarannya yang cukup menyenangkan.
Lalu, manfaat yang didapat dari jurusan multimedia yaitu mereka jadi tahu cara mengedit video dan foto, juga dapat melatih skill edit video dan fotonya jadi semakin bagus. Adapun layanan-layanan di SMKS Putrasena, yang pertama BK atau BP, yang kedua perpustakaan, dan yang ketiga transportasi. Nah, transportasi ini menggunakan kendaraan milik pribadi kepala sekolah. Dan juga setiap kelas memiliki fasilitas yang cukup baik, di mana di dalam kelas terdapat meja, kursi, papan tulis, meja guru, lemari, dan kelas yang bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan saat pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan peserta didik dan hasil observasi saya di SMKS Putrasena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.